Vivo seri Y biasanya ada di kelas yang berbeda dari seri V. Sampai saat ini sih sebenarnya ya masih beda ya, cuman nggak pernah sedekat sekarang. Biasanya kalau seri V itu pakai Snapdragon seri 600, seri Y-nya itu pakai seri 400. Atau misalnya seri V-nya itu pakai kamera 4 buah, ya serinya tuh pakai 3. Nah, yang ini Vivo Y50 itu tuh tipis banget sama seri V. Dan bahkan ada sektor di mana Y50 ini tuh bahkan ngasih sesuatu yang lebih. Vivo Y50 atau Y50 ini pakai Snapdragon 665, menjadikan Y50 ini tuh sebagai Vivo seri Y dengan processing power paling tinggi. Well, performance Snapdragon 665 ini memang bukan yang paling ngebut ya, tapi udah beberapa model smartphone yang pakai Snapdragon 665 ini. Ya mulai dari yang harganya ya 2 jutaan sampai yang 5 jutaan. Karena Snapdragon 665 ini tuh memang reliable, dipakai buat main game Call of Duty tuh enak, bukan pakai settingan tertinggi, tapi ini tuh good enough. Dan bagian terbaik dari Snapdragon 665 ini adalah reliable sih. Buka aplikasi nggak kelamaan dan dipakai sehari-hari tuh nyaman. Apalagi Vivo kayak royal bener ngasih jeroan. Vivo Y50 ini tuh pakai RAM 8GB dan memori internal 128GB. Storage lega ini tuh masih bisa ditambah lagi pakai micro SD dan slotnya itu dedicated. Punya RAM segini tuh sebenarnya bikin agak bingung sih mau simpen buat apa aja karena ya banyak banget buat HP di kelas menengah. Tapi ini tuh kayaknya biar masa penggunaan HP-nya tuh bisa lama. RAM 8GB harusnya ya aman lah buat 2 tahun mendatang. Hal menarik lain yang membuat Vivo Y50 ini lebih daripada kelas V adalah kapasitas baterainya. Ini cukup gede sob, 5000 mAh. Buat yang suka main game atau yang pengen HP baterai tahan lama, Vivo Y50 ini tuh cocok banget. Portnya ini udah Type-C, kekinian, tapi kayaknya ya buat ngecasnya ya cukup lama ya karena daya chargernya ini cuman 10 watt. Ya pas saya pakai sih nggak pernah kehabisan baterai di tengah hari juga. Dan saya ngecasnya pas mau bobo aja. Jadi nggak terlalu ganggu walaupun daya ngecasnya cuman 10 watt. And as always, nggak semua unicorn and rainbow di kelas ini. Kelas menengah itu selalu ada bagian yang lebih, tapi juga ada bagian yang biasa aja. Dan bagian itu adalah kameranya. Vivo Y50 ini pakai setup 4 kamera di belakang. Cukup lengkap sebenarnya. Ada kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel, super wide angle kamera 8 megapiksel, 2 megapiksel super makro kamera dan 2 megapiksel super bokeh kamera atau depth sensing ya. Lengkap. Hasilnya well warnanya oke, kontrasnya juga lumayan oke. Berikut adalah hasil sampel yang saya tangkap pakai kamera belakang dari Vivo Y50. I said I loved you, but you let go. I waited for hours, but you never showed. Untuk bagian videonya agak menarik, Vivo Y50 ini bisa merekam dengan resolusi maksimal 4K. Hasilnya bisa sobat lihat. Lumayan oke kan? Ya nggak ada stabilizernya sih di resolusi 4K ini. Cuman ya bisa resolusi 4K ya boleh uga. Kalau kalian mau coba pakai stabilizer atau IIS, bisa kalian turunin resolusinya ke 1080p. Nanti otomatis IIS-nya tuh akan aktif. Sementara untuk kamera depannya resolusinya tuh 16 megapiksel. Hasil selfie-nya Vivo ya udah oke lah ya. Wis pengalaman mereka. Saya nggak komplain. Buat sisi penampilannya sendiri ini juga kayaknya Vivo seri Y paling cakep. Bagian belakangnya ini tuh kelihatan mewah ya karena pakai warna yang mantul kayak begini. I mean like literally mantul kayak kaca. Tapi ini materialnya plastik ya, bukan kaca. Yang saya pegang ini namanya warna iris blue. Ada lagi yang warnanya tuh starry black. Jadi tinggal pilih kalian mau yang mana ya, tinggal bilang hitam atau biru ya terserah lah. Layar bagian depannya ini juga kelihatan manis karena dia udah pakai layar 6,53 inch Ultra O screen dengan resolusi Full HD Plus, alias layar yang ada lubang kamera kecil di bagian pojok. Dengan layar Ultra O screen ini ya bisa bikin layar tuh jadi lebih lega dan nggak ngeganggu pas lagi main game ataupun lagi nonton Netflix. Overall pemakaian selama ya 3 hari terakhir ini sih nyaman ya pakai Vivo Y50. Ada beberapa hal yang lebih kayak RAM-nya gede banget ini, bisa selonjor. Terus chipset reliable dan baterai yang tahan seharian. Bahkan agak lebih sih, suka nyisa sekitar 10-20% pas mau tidur. Sektor lainnya saya nilai cukup aja, nggak kurang buat 2020 ya. Ya cukup lah buat nemenin jadi daily driver. Kalau sobat butuh HP baterai tahan lama, reliable, dan
kagak suka ngehang gitu atau suka ngasih masalah tambahan, Vivo Y50 ini bisa jadi pilihan. Cocok buat yang suka main game lama-lama atau sosial media kelas berat. RAM 8 GB sob. Jadi bisa ya di rumah aja, kalian juga bisa tetap update from home, misalnya buat TikTokan, Instagram live, dagang online sambil kayang juga kagak ada masalah buat HP ini. Ya kali aja kalian mau dagang sambil kayang gitu kan. Buat kalian yang kepengen beli Vivo Y50 ataupun Vivo seri lainnya tapi takut keluar atau males keluar rumah, kalian bisa manfaatin layanan antar ke rumah dari Vivo. Untuk tahu gimana caranya, kalian bisa lihat langsung aja websitenya resmi Vivo Indonesia. Linknya ada di deskripsi di bawah.